Halo teman-teman, kembali lagi di kosingkat.id. Pada video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 7 halaman 121-122 uji kompetensi bab 2. Materi, interaksi sosial dan lembaga sosial. Oke, langsung saja ke bagian pilihan gandanya. Nomor 1. Hubungan-hubungan antara orang, perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia disebut. Jawabannya yang C, interaksi sosial. Nomor 2, proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat. Jawabannya yang C, kontak dan komunikasi. Nomor 3, seorang bayi yang baru lahir, ia akan melakukan kontak sosial dengan ibunya. Itu merupakan salah satu bentuk kontak sosial antara. Jawabannya yang B, orang perorangan. Nomor 4, berikut ini merupakan contoh dari terjadinya proses interaksi sosial. Jawabannya yang A, dua orang anak saling bersalaman dan saling berbicara. Nomor 5, yang tidak termasuk faktor-faktor berlangsungnya proses interaksi sosial adalah. Jawabannya yang D, asimilasi. Nomor 6, jika seorang anak kecil melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya, kemudian anak tersebut mencoba melakukan apa yang telah ia lihat, tindakan anak tersebut dinamakan. Jawabannya yang B, imitasi. Nomor 7, bentuk kerjasama di dalam masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan nama. Jawabannya yang A, gotong royong. Nomor 8, lembaga sosial yang terbentuk dalam masyarakat melalui ikatan perkawinan disebut lembaga. Jawabannya yang B, keluarga. Nomor 9, lembaga sosial yang mengatur hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup disebut lembaga. Jawabannya yang C, lembaga ekonomi. Nomor 10, di bawah ini yang termasuk ciri-ciri dari pendidikan informal adalah. Jawabannya yang D, pendidikan berlangsung di keluarga. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Lanjut ke bagian esai. Nomor 1, jelaskan pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang terjadi antara orang dengan perorangan, antara kelompok dengan kelompok lainnya, ataupun antara orang dengan suatu kelompok. Nomor 2, jelaskan syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Jawabannya, syarat terjadinya interaksi sosial adalah dengan melalui kontak, sehingga seseorang akan memberikan tafsiran pada perilaku orang lain atau perasaan yang ingin disampaikan kepada orang lain. Nomor 3, jelaskan dua syarat terjadinya interaksi sosial. Jawabannya, syarat yang pertama, kontak sosial, yaitu hubungan masing-masing pihak yang tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan tanpa hubungan secara fisik, seperti menggunakan smartphone maupun sarana komunikasi lainnya. Syarat yang kedua, komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan atau ide dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan secara langsung maupun dengan alat bantu, sehingga memungkinkan terjadinya tanggapan dari orang lain. Nomor 4, mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial? Jawabannya, karena tanpa adanya interaksi sosial yang dinamis dan saling mempengaruhi, maka tidak mungkin ada kehidupan bersama. Karena interaksi sosial merupakan syarat terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Nomor 5, jelaskan perbedaan antara proses sosial yang asosiatif dengan proses sosial yang disosiatif. Jawaban nomor 5, asosiatif adalah hubungan yang dilakukan untuk menyatukan antara individu maupun kelompok di suatu interaksi sosial. Sedangkan disosiatif adalah hubungan yang dilakukan untuk menyebabkan perpecahan di antara individu atau kelompok di suatu interaksi sosial.
Selanjutnya nomor 6. Bagaimanakah pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial? Jawabannya, pengaruh dari interaksi sosial ini adalah terbentuknya kerjasama untuk membentuk suatu kesatuan yang dapat menyadarkan diri terhadap lingkungan sekitar. Nomor 7. Jelaskan pengertian lembaga sosial. Jawabannya, lembaga sosial adalah lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam menjamin kehidupan dengan tujuan mendapatkan keteraturan hidup. Nomor 8. Jelaskan perbedaan antara kebiasaan dengan tata kelakuan dilihat dari kekuatan sanksinya. Jawabannya, kebiasaan adalah suatu hal yang sering dilakukan secara umum, sedangkan tata kelakuan adalah aturan atau hukum yang bersifat tertulis. Dilihat dari kekuatan sanksinya, tata kelakuan lebih bersifat mengikat dan bagi yang melanggar akan dicemooh, diasingkan, dan dijauhi oleh masyarakat. Nomor 5. Jelaskan jenis-jenis lembaga sosial. Jawabannya, yang pertama, lembaga keluarga, yaitu unit sosial yang terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anaknya. Yang kedua, lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Yang ketiga, lembaga ekonomi, yaitu bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antara manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keempat, lembaga pendidikan, yaitu lembaga atau tempat keberlangsungannya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Dan yang kelima, lembaga politik, yaitu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nomor 10. Bagaimanakah fungsi lembaga sosial secara umum? Jawaban nomor 10. Fungsi yang pertama, pemberi pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai jenis masalah kehidupan. Fungsi yang kedua, mengatur berbagai aktivitas masyarakat sehingga terwujud kehidupan yang serasi, harmonis, dan terciptanya integrasi dalam masyarakat. Fungsi yang ketiga, kontrol sosial untuk pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota masyarakatnya. Oke teman-teman, jika bicara saya terlalu cepat, kalian dapat mempause videonya dan mencatat kunci jawabannya. Terima kasih. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Terima kasih.